Ya, sebentar. Halo, halo. Oke, untuk itu kita langsung aja persilakan buat Ko Denny untuk membawakan materi kita. Silakan Ko. Pagi semua, Sotihotu, Namo Buddhaya. Adi Satyoto. Hmm. Perkenalkan, saya Denny. Sekarang saya sebagai pembicara ya. Kalau untuk histori, saya sudah beberapa kali ya. Mungkin udah yang kedua ya ngisi di Buddhist Reborn. Tepatnya tahun lalu tentang tema yang saya bawain tuh tentang Kalyanamitta. Nah, sekarang lanjutannya lagi masih tentang networking dan socializing. Artinya apa? Dua hal itu ya, networking and sosialisasi lah ya. Intinya tentang berjejaring dan bersosialisasi. Berjejaring yang dimaksud itu apa? Bagaimana kita membentuk ya jaringan kita baik secara profesional ataupun personal. Jadi ada nilai-nilai yang sama, yaitu nilai-nilai, misal nilai kebersamaan, nilai berbuat baik. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Saya share dulu PPT saya. Sebentar. Oke, apa sudah terlihat? Aman kok. Ya, jadi kita langsung fokus ke judulnya. Network dan socializing. Ya bersosialisasi lah, berjejaring dan bersosialisasi. Jadi ya kalau berdasarkan definisi umumnya sendiri ya, berjejaring itu artinya apa? Act of making contact and exchanging information with other people. Bagaimana cara kita menghubungi orang ya, berkontak dan bertukar informasi dengan orang lain. Apa yang disebut dengan berjejaring? Nah, sering kalau kita dengar, wah ini ada yang namanya bisnis jaringan, ada yang jaringannya luasnya di mana-mana. Nah, bisa dilihat di situ adalah berjejaring itu artinya kita memiliki koneksi. Jadi berjejaring itu artinya memiliki koneksi yang berdasarkan yang diakibatkan hasil kita bersosialisasi. Jadi di sini dua hal ini sebenarnya bersifat netral. Karena apa? Kita bisa memilih untuk bersosialisasi dan berjejaring dengan siapapun. Contoh, ketika kita memutuskan, nah itu kita akan tindakan kedua yang namanya bersosialisasi. Demikian juga kalau kita memilih komunitas lain, pasti kita ketika kita melakukan kita berjejaring, pasti kita bersosialisasi dengan orang-orang yang ada pada komunitas atau lembaga tersebut. Nah, seringkali kita mendengarkan networking ini dalam sisi bisnis ya. Tetapi networking ini sebenarnya nggak cuma bisnis, bisa digunakan ya, bisa dalam konteks yang lebih umum. Ketika berjejaring dengan lembaga yang suka kebaktian, yang suka baksos, yang memiliki value yang sama dengan kita, itu juga bisa disebut berjejaring. Tidak hanya dalam konotasi bisnis. Nah, kalau di gambar ini konteksnya adalah ada orang dengan puzzle di tengah-tengah, itu bisa dilambangkan dengan kita. Kita ada di tengah-tengah sekian banyak orang, di mana kita bisa jadi pelengkap dari puzzle ya, yang ada di komunitas tersebut. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya ya dengan adanya kita, ya kita bisa mengembangkan jaringan. Ini loh jaringan kita. Ketika kita menjadi pelengkap di puzzle itu, artinya ya dengan adanya kita bisa berjejaring dan membawa tempat tersebut atau lembaga atau komunitas bahkan diri kita sendiri menuju hal yang lebih baik. Karena pada dasarnya kedua ini hanya alat, bukan tujuan. Berjejaring, bersosialisasi itu hanya alat, bukan tujuan. Oke, saya lanjut next. Gambar kedua. Apa yang kira-kira teman-teman di sini tangkap dari gambar ini? Ada yang boleh bantu? Ada dua orang,
satu kacamata, satu nggak pakai kacamata, satu pakai dasi merah, satu pakai dasi hitam. Tapi dua-duanya ini ada titik 3 nih, artinya apa ya? Mereka malu ngobrol karena beda gitu ya. Nah, Ya boleh. Apalagi yang ditangkap dari sini, dari satu gambar ini? Kan nggak ada. Katanya Jonathan, social awkwardness. Apa sih social awkward tuh apa? Ayo dong Jo, ngomong Jo. Social awkward apa? Dari Jadi kayak nggak ada topik mau ngomong, jadi diem-dieman gitu. Simpel Iya. gitu sih. apa? Sorry. Kan nggak ada topik mau ngomong kan, jadi diem-dieman. Simpelnya gitu. Jadi canggung ya. Dia canggung, saling diem gitu. Nah, yang Jonathan bilang benar, canggung. Kenapa orang bisa canggung ya? Karena nggak tahu juga mau apa, mau ngomong apa, terus ada di komunitas baru, jadi dia bertanya, aduh, rasanya apa? Kok nggak enak ya gabung nih untuk pertama kali. Jadi ya ini nggak cuman ini salah satu contoh dari apa situasi sosial yang ada ketika kita masuk ke suatu lembaga, kita ikut acaranya atau kebaktian bareng, kita seringkali tuh canggung di kelas ya, canggung. Nah sekarang tuh dengan apa? Dengan infrastruktur ya lingkungan kita yang banyakkan online, kecanggungan ini tanda kutip agak terlindungi ya. Karena apa? Karena kita bisa berlindung di balik device kita, di balik gadget kita. Sekarang kita berani ngetik loh. Tapi ketika kita berturun langsung, diam. Nah, kecanggungan ini adalah salah satu contoh ya situasi yang akan kita coba atasi ketika melakukan sosialisasi dan berjejaring. Karena apa? Kalau dilihat dari sini, ini ada beberapa impact-nya. Satu, ya, ide kita nggak bisa keluar. Kedua, kalau ide nggak bisa keluar, kadang tuh kita ngomong yang benar udah nggak keluar kan. Jadi ya udah, jadi hal-hal baik tuh lewat. Ketiga, ya kemungkinan kita nambah teman, kolega, ya itu gagal. Karena apa? Ngomong aja nggak berani. Bersosialisasi aja nggak berani. Nyapa aja nggak berani. Jadi bagaimana apa kita bisa punya teman? Bagaimana kita bisa lemparkan ide-ide kita? Apalagi itu ide-ide yang baik. Demikian juga buat lembaga. Satu lembaga itu ya penting untuk merangkul orang-orang yang baru. Ya disapa lah, di apa? Karena apa? Yang disebut networking ini ya harus dua sisi. Bersosialisasi harus dua sisi. Ada feedbacknya. Ya ketika kita masuk, kita berusaha blend ya dengan komunitas yang ada. Dari sana juga memang kita nggak bisa kontrol, tapi akan lebih baik kalau kita dapat tanggapan supaya nggak canggung. Karena situasi ini umum banget di masyarakat ya. Awal-awal tuh ketika kita gabung tuh udah pasti pertama canggung, nggak enak hati dan lain-lain itu semua ngikut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kenapa berjejaring itu penting? Networking itu penting. Satu, karena saya punya quote kayak gini. Ya, saya punya personal kepercayaan pribadi seperti ini. Amit-amit ya, amit-amit ngejahatin orang. Amit-amit ngejahatin orang. Kalimat pertamanya kayak gitu. Takutnya kalau kita ngejahatin dia, kita ketemu lagi di pengadilan. Ekstrim sih, cuman ya gitu. Worst case-nya gitu. Kedua, kalau kita jahatin dia, amit-amit kita cari makan nanti sama dia. Jadi kayak, wah kamu jahat sama dia, wah nanti kalau kamu sampai cari makan sama dia, waduh itu muka mau taruh mana. Nah, jadi penting kita punya networking ya, akan ada teman-teman kita yang satu value sama kita, sekalipun orang memiliki sifat yang beda-beda, tapi value yang dipegang apa? Jadi kalau menurut Dhamma, value-nya cuma 3 ya. Kalau di compile tuh cuma 3. Yang pertama, namanya Sabha Papasa Akaranang. Jangan berbuat jahat. Kedua, namanya Kusalasa Upasampada.
Artinya apa? Berbuat baik. Yang ketiga, sacita parioda panang. Ya, itu emang agak-agak nanti ya. Mungkin buat sekarang mungkin peminatnya kurang, tapi nanti ya value-nya paling tiga itu. Pertama namanya jangan berbuat jahat, berbuat baik. Ketiga, sucikan pikiran. Kenapa gitu? Untuk orang-orang, untuk orang-orang dan kita semua yang memiliki value yang sama, artinya apa? Ketika kita memiliki value yang sama, maka kita akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang memiliki value yang sama. Contoh, barang siapa yang suka kebaktian, dia akan kumpul sama orang yang suka kebaktian. Siapa yang demen berdana, yang demen function, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan baik tersebut. Karena itu, networking penting karena di dalam dunia ini kita sebagai makhluk sosial amat tidak mungkin kita hidup sendiri. Contoh, ketika seseorang meninggal, dia nggak bisa nguburin dirinya sendiri. Suka nggak suka? Harus ada yang bantuin dia nguburin, kayak kremasi gitu. Nah, demikian juga kalau kita nggak punya network jaringan, ya gitu nanti ya nggak apa di hari tua atau ketika kita menjalani hidup tuh nanti kedepannya agak susah karena ya nggak mungkin pada dasarnya manusia hidup sendiri. Ketika kita sakit pun nggak bisa ngapa-ngapain, harus ada orang yang rawat di rumah sakit. Ya demikian juga banyak situasi sosial di mana kita suka nggak suka, kamu ekstrovert atau introvert atau di tengah-tengah, kita harus punya jaringan. Ketika kita butuh sesuatu, oh kita punya jaringan di sana, at least apa? Sekian persen masalah beres. Ketika kita tahu, oh ketika kita punya teman, kita bisa feedback, apa kita dapat feedback tentang masalah kita, sekian persen masalah kita beres. Biarpun nggak 100%, tapi oh begini ya, oh begitu ya. Nah, karena itulah ketika disebut berjejaring itu penting karena di situ, karena banyak situasi sosial yang tidak bisa kita hadapi sendiri. Contoh, ketika saya baca pari tak ke rumah duka kemana, nggak mungkin juga saya sendiri. Pasti ada yang bantuin dari teman-teman apa yang berdua bertiga, terus nanti beramai-ramai kumpulin orang, yuk kita ngelayat yuk ke rumah duka. Karena ya tidak mungkin juga untuk menyelesaikan kesulitan itu ya, misal kesulitan tanda kutip situasi sosial yang membutuhkan dukungan orang banyak, keluarga sedang kedukaan, menghibur sendiri akan lebih baik ketika kita sebagai komunitas tuh menghibur yang bersangkutan. Itu adalah salah satu contoh. Saya next dulu. Nah, ada dua hal yang harus kita sadari ya. Yang pertama tentang variabel ini, apa yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Ini yang satu. Jadi sekarang kita sudah mulai masuk ke strategi. Jadi ketika kita melakukan networking ya, bersosialisasi, kita harus lihat ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Yaitu, sorry ini gimana? Jadi dari sisi kita sendiri ya, kita bisa kontrol loh. Yang pertama apa? Attitude kita. Ketika kita bersosialisasi, kita berjejaring atau mengobrol lah, bentuk santainya ya, kita bisa atur attitude kita. Nggak percaya? Coba ya, coba ketika kita bersosialisasi, kita sambil topang dagu kayak gini, gitu. Coba sama teman kita, orang tua kita ngomong tuh kita topang dagu tuh begini. Itu sangat nggak bagus ya. Atau kita sambil attitude ya, attitude gimana ya? Teman kita ngomong, kita ngupil depan dia. Contohnya lagi, ketika teman kita ngomong, kita nggak ngeliat mukanya gitu, kita ngeliatin yang lain. Dia ngomong kemana, kita nggak lihat mukanya, kita kayak gini, ya kenapa? Halo, ya, oke, dengar kok, dengar. Nah, attitude kita bisa atur. Yang kedua, penampilan. Ya penampilan ini harus sesuai konteks. Ketika situasi sosialnya apa, kita menyesuaikan lah. Ya, misalnya situasi sosialnya pesta, kita ikut desain pesta. Situasi sosialnya kedukaan, ya kita ikut ke kedukaan. Jadi penampilan ini ngikut ke tata sosial yang ada, ya, yang ada di masyarakat tersebut. Apalagi yang bisa kita atur? Tutur kata kita bisa atur.
Jadi seringkali ya, jadi ini nih apa kayak wah masih kaku aja nih gitu. Eh, Terus kita menyampaikan sesuatu dengan sopan, dengan baik, ya. Bagaimana bisa, jadi tutur kata ini, bagaimana cara kita bisa melakukan transfer ide kita, menyampaikan sesuatu itu dengan baik dan sopan, dan diterima, karena itu goals-nya. Ya, jadi di sini nih, apa yang kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol, itu ada goals-nya. Bagaimana cara kita menyampaikan ide kita, supaya bisa diterima. Jadi kita harus sadar dulu, ini bisa dikontrol. Jadi kita harus sadar akan variabel-variabel ini dan fokus ke sini, fokus ke yang bisa dikontrol. Lalu setelah tutur kata, ada yang namanya timing. Timing. Kalau timing kita miss, kita akan bisa dianggap sebagai orang yang nggak punya perasaan. Kenapa gitu? Orang lagi susah, malah ngomonginnya ini. Nggak bisa lihat ya, ini nggak punya perasaan kali ya, gitu ya. Kayak, sebenarnya yang kita omongin bener, tapi timingnya salah. Aduh, apaan sih, gitu. Kayak, ini lagi ribet nih, kok ngomonginnya itu. Terus, seringkali, ya gitu, dari beberapa faktor ini ya, saya langsung tutup dengan dan lain-lain tuh, attitude, penampilan, tutur kata, timing, kita bisa bilang, ini, faktor-faktor ini adanya di dalam diri kita. Satu, kedua, ini yang kita kontrol, dan ketiga, kita fokus ke sini. Lalu, sebelah kanan tuh apa? Sebelah kanan, itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Apa yang nempel di kita, dan apa yang nempel di orang-orang di sekitar kita, lawan bicara kita. Satu, ya mungkin ini dibahas agak umum ya, cuman untuk belajar bersama aja, karena di sini saya sifatnya sharing ya. Mohon maaf, ini bukannya menggurui, tapi ya kita belajar bersama-sama lah. Satu, kita nggak bisa kontrol mood lawan bicara. Dia lagi seneng, lagi sedih, lagi hahaha, atau lagi malas mendengarkan kita, itu kita nggak bisa atur. Kita yang harus peka ketika mau bersosialisasi dengan teman kita atau lawan bicara kita. Kedua, ketersediaan waktu untuk mendengar kita. Kita nggak bisa atur. Seringkali ketika kita mau ngobrol, mau gimana? Dia nggak punya waktu untuk dengerin kita. Dia ada keperluan, kesibukan. Yang ketiga, mungkin dia malas mendengarkan kita. Itu nggak bisa kita atur. Yang ketiga, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Artinya apa? Karena pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan sudah terjadi ya, jadi past encounter ya, jadi pertemuan sebelumnya. Jadi apa yang kita sampaikan sekarang itu merupakan image ya, image selanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oh, 10 tahun lalu ketemu si Denny nih, oh orangnya nih bandel banget nih. Itu 10 tahun lalu ya, misalnya ya, 10 tahun lalu. Apa yang dia bawa sekarang ketika ketemu kita selama 10 tahun kemudian, itu kita nggak bisa kontrol. Yang bersisa hanyalah past impression. Nah, jadi tidak ada kayak kalau kita fokus ke sini, kita harus sadar nih, kita lihat ini nggak bisa kita kontrol. Kita cuma bisa fokus ke sekarang dan yang akan datang. Jadi apapun image dia terhadap kita, itu kita nggak bisa kontrol. Lalu lanjut ke cuaca. Nah, cuaca ya kita nggak bisa atur. Jadi be mindful ya, be careful ketika kita mau ngobrol, cuacanya hujan. Jadi misalnya nih, lagi hujan enak ya kalau kita main hujan-hujanan lah, nggak gitu. Wah lagi hujan nih enak ya kalau kita minum es. Kayak lagi hujan nih enak ya kalau kita makan bakso. Nah, jadi ada strategi-strategi di mana omongan tuh akan lebih diterima ketika kita memperhatikan variabel yang di kanan. Yang terakhir misalnya untuk case Jakarta atau tempat-tempat dengan kota besar lain lalu lintas, wah kita nggak bisa atur. Jadi kalau di tempat lain misalnya dengan jarak kilometer yang sama untuk ke bandara kita butuh setengah jam.
Tapi untuk kilometer yang sama di tempat kita nih, kita butuh 2 jam. Nah, itu harus menjadi faktor yang kita perhitungkan ketika kita mau bersosialisasi. Wah, kita janjian jam berapa, harus tepat waktu nih. Kita janjian jam berapa, kita ready lebih cepat. Karena apa? Ketika kita miss, mood dia udah beda. Tadinya, oh mau ketemu dia nih, tapi kita telat setengah jam. Aduh, males aja janjian sama dia. Selalu telat, selalu telat. Nah, dari 2 kotak ini, apa yang mau saya sampaikan adalah ketika kita bisa melihat ke dalam bahwa ternyata tuh ketika bersosialisasi ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Harapannya kita bisa fokus ke yang kiri. Karena apa? Seringkali nih, ya, sebenarnya niat kita baik. Sebenarnya niat kita baik. Tapi lawan bicara kita menganggap kita tuh bawel. Ah, bawel lah dia. Ah, bawel. Omongan kita benar, tapi kita dianggap bawel. Kenapa bisa gitu ya? Ada yang bisa bantu? Kenapa kita dibilang bawel? Karena dia mungkin lebih pendiam kali daripada kita. Kita cuma anggapnya bawel. Mungkin bisa jadi moodnya lagi nggak bagus. Terus Anda terus berbicara di depan orang yang moodnya nggak bagus, ya dia kesel gitu, bisa aja kan. Jadi sekalipun yang diomongin benar, jadi clue atasnya yang kita omongin benar banget malahan. Tapi di bawah muncul kita tetap dibilang bawel. Benar apa enggak? Benar apapun yang kita omongin kita dibilang bawel. Kenapa bisa gitu? Seringkali tuh kita komplain ke orang tua kita, ah mama bawel, ah papa bawel. Kenapa? Padahal yang mereka omongin benar. Kalau kata aku sih kok ya, mungkin karena walaupun benar tapi disampaikannya kita nggak ngelihat mereka gitu loh kok. Jadi mereka nih lagi kesel atau moodnya lagi gimana gitu. Kita nggak baca situasi terus langsung dikasih tahu aja nih begini dengan yakin kita benar mereka pasti bakal terima. Kan nyatanya nggak gitu ya. Mungkin kalau menurut aku gitu sih. Jadi terima kasih yang tadi udah bantu Pepin, tadi siapa, Jonathan ya, Eliana ya. Kenapa kita bilang orang bawel dan orang bilang kita bawel apapun yang kita omongin, sekalipun omongannya kita benar. Karena ada kalimatnya seperti ini, karena kita ngomong yang orang nggak mau denger. Udah gitu aja. Apapun itu, udah orang nggak mau denger, intinya, lu bawel, nggak bawel, si bawel datang, nggak. Sekalipun yang kita omongin benar. Karena orang nggak mau dengar yang kita omongin. Karena itulah perlu strategi. Jadi kita harus lihai, bisa lihat orang kayak gimana. Ketika kita ngomong sama dia, kalau kita, ini belum beresin dong. Oh, dia nggak bisa digituin nih. Kita harus, bantuin gua yuk, kita cuci piring. Ini kayak belum diberesin gini. Karena kita harus melihat orang per orang dengan konteks yang berbeda. Pendekatannya juga berbeda. Untuk menghindari apa? Kita dibilang bawel. Jadi kita harus pinter-pinter. Ya, pinter-pinter dalam artian, wah kita harus ini nih, wah dia nih, kalau ngomong sama dia nih, dia orangnya kayak gini. Kita puji dulu, baru masuk ke pokok pembicaraan. Oh, kita ketemu sama dia, jarang-jarang. Contoh kalau saya ngobrol sama beberapa teman saya ngobrol 3 jam nggak berhenti, dan saya nggak pernah dibilang bawel. Bahkan mereka nggak betah, aduh mau pulang, tapi akhirnya apa? Ngomong terus 3 jam nggak berhenti. Karena apa? Itu ya kita punya teman-teman kayak gitu. Jadi kita ngomong 3 jam pun nggak bakal dibilang bawel. Karena kita ngomong apa yang mereka mau dengar. Di situ kita ngomong apa yang mau dengar, tapi kita nggak ngomong kosong. Tapi kita ngomong yang benar dan pesan yang kita sampaikan ya beneran sampai. Jadi untuk mencegah ngomong 3 jam atau ngomong sejam kita dibilang bawel. Karena ya gitu, kita kan situasi, wah junior kita, teman-teman kita nggak mau dengerin kita. Bahkan ya gitu, orang misal kayak kita situasi di rumah, orang tua kita langsung ngomong, aduh nggak ngerti. Ini polusi suara, ini bukan nasihat, ini polusi suara. No. Nah, kalau problemnya kayak gitu, ya kita komunikasikan, mah ini kayak gini mah bukannya nggak mau denger ya, tapi mama ngomong kayak gini, jadi ya nggak masuk nih di kepala nih. Mungkin kayaknya gini. Oh ya. Demikian juga situasi sosial lainnya.
Dari sini saya lanjut dulu, pindah slide. Do sama don't. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Jadi yang di slide sebelumnya itu kita melihat ya, do sama don't. Do sama don't itu artinya kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Jadi lebih ke situasi ya. Jadi kita harus lihat-lihat dulu nih situasinya kayak gimana nih. Jadi kalau yang pertama ya, saya ulang ya. Yang pertama itu tentang apa yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Jadi berhubungan sama situasi. Kalau do sama don't ya, berhubungan dengan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan ketika dihadapkan dengan situasi sosial berupa pesta? Apa yang harus kita lakukan ketika situasi sosial kedukaan? Apa yang harus dilakukan ketika misalnya kayak kita nih lagi remaja nih, lagi demen suka-sukaan atau lagi demen lagi naksir, lagi ini, atau di masa-masa demen sama idol kah atau sama apakah gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari? Contoh, kalau kita dalam situasi kedukaan, ya, kita pasti akan menghindari tertawa terbahak-bahak di rumah duka. Kita akan melakukan tindakan untuk menghibur yang kedukaan. Itu kan kita udah paham ya. Jadi ada norma-norma tuh ada. Sebenarnya dari slide ini strategi cuma 2. Yang slide sebelumnya sama slide ini. Dari semuanya ya. Kita tahu apa yang bisa kita atur, kita tahu apa yang nggak bisa kita atur, lalu slide ini, kita melakukan yang harus kita lakukan, dan kita tidak melakukan yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah, di situasi ini, ketika kita coba-coba ya, main api, orang lagi ngomel, kita tambahin bensin, makin kebakar. Orang lagi ngomel, kita tenangin, dia tenang. Makanya, karena apa? Kenapa ada 2 kemungkinan itu? Karena kita sadar, kita bisa atur tutur kata kita. Ketika kita sadar tutur kata kita, kita bisa melakukan sosialisasi. Nih kita udah tahu nih impact-nya nih. Kalau kita bakar nih orang nih, pasti ngamuk, pasti gengsi dia. Jadi kita sadar betul, tindakan kita tuh akan berakibat. Apalagi orang-orang di lembaga manapun ya, yang punya title, punya kedudukan ya, itu sangat berhati-hati, nggak cuma di lembaga negara ataupun lembaga partai ataupun lembaga bisnis ya, ataupun lembaga seperti organisasi-organisasi Buddhis. Karena apa? Your opinion matters. Kita ngomong A nih, untuk orang-orang yang menjadi figur akan membawa dampak organisasi. Suka nggak suka? Kita ngomong, apapun yang kita tumpahkan di sosmed itu akan melekat ke kita, ikut ke kita. Jadi kita, ya kalau misalnya kita sebagai manusia atau terlebih sebagai figur di suatu lembaga atau pejabat pemerintahan, penting banget tuh untuk menahan diri. Karena apa? 2 ini lagi. Kita harus lihat apa yang harus kita lakukan, udah kita kerjain apa belum, lalu kita lihat juga apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah, kalau dalam bahasa Hokkien ya, kan orang-orang tua ya suka ngomong tuh, apa sih tuh boceng li. Wah, apa sih tuh boceng li. Nah, ini kita pegang banget loh. Ada satu lagi dari bahasa Pali ya, namanya katanyu kata wedi. Jadi 2 slide itu kalau direkap menjadi 2 kata. Cuman boceng li sama katanyu kata wedi. Boceng li itu apa sih? Ada yang bisa bantu nggak boceng li? Orang-orang dulu tuh suka ngomong tuh boceng li. Ada yang bisa Gak bantu guna nggak? ya? Apa? Gak guna. Denny, Ah, itu lebih ke untuk orang bisnis ya, untuk sosial tidak cocok. Karena bocengli itu becengli ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi kalau kita masih memperhitungkan rugi, untung rugi, tidak cocok untuk sosial. Saya lebih ke berserah diri untuk melakukan kebajikan. Jadi
salah satu kemarin saya baru bahas itu kita melihat, coba kita pelajarin apa yang dilakukan oleh Ibu Bunda Tresya sama Master Chen Yan. Betul. Itu sangat berserah. Saya bilang tidak ada duanya di dunia itu. Ya. Relate ya, dengan saya itu, rasa, Tante. Tidak cocok ya untuk Beceng Li itu, tidak cocok untuk sosial. Karena masih memperhitungkan komisi untung rugi. Tentang komisi ya, tentang komisi untung rugi. Kadang tuh, wah kita bersosialisasi ya. Kalau dalam bisnis tuh masih kayak gitu ya Tante ya. Cuman ya kalau misalnya dalam bersosialisasi, jadi ya saya ingat tuh dua itu tuh. Jadi ketika di kantor, wah ini Boceng Li nih, ini Boceng Li. Ketika di rumah, wah ingat ajaran Sang Buddha ngomong apa? Katanya kata Wedi. Ingat ya, ketika kita mau bersosialisasi harus memperhatikan kita harus tahu balas budi. Yang pertama, ketika kita katanya itu sikap bersyukur. Kedua, balas budi. Saya nggak akan lupa ya perlakuan baik yang ada di grup ini. Ketika grup ini memperlakukan saya dengan baik, ketika saya sedang sharing, kita diperlakukan dengan baik, saya akan balas terhadap organisasi ini atau lembaga ini, saya akan balas kebaikan yang dilakukan. Bagi senior-senior kita ya, wah ini susah banget nih ngomongin Boceng Li ya, gitu. Pokoknya dari dua hal itu, ketika kamu dilakukan perbuatan baik ya, kita harus bisa adil dalam pikiran. Kenapa saya nggak ambil quote Master Cheng Yen? Karena Master Cheng Yen ngomong apapun saya banyak lupa. Saya cuma ingat dua hal. Yang pertama, balas jasa, berbakti sama orang tua, berbuat baik. Udah, ajaran Master Cheng Yen tuh semuanya saya lupa. Tapi saya cuma ingat dua. Selalu tuh, saya nggak bakal bisa lupa ajaran Master Cheng Yen. Nah, dalam konteks ini, ya kita perlu ikut ya dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Wah, kalau jadi orang harus fair dong. Kalau fair itu harus dari sejak dalam pikiran, dalam berbisnis, bersosialisasi. Ya, jadi ya bisnis itu nggak bisa dengan sosial kita nggak bisa pure bisnis lah. Pasti ada relasi yang ikut. Nah, saya lanjut dulu slide-nya. Impact. Wah, kalau di sini melihat manusia-manusia pada senyum, pada berangkulan. Impact dari sosialisasi yang baik, ya, artinya kita, ya karena Suki Hotu, semoga Anda berbahagia. Impact dari bersosialisasi yang baik, in the end kita mau bahagia. Tujuan kita tercapai, kita bersosialisasi, tujuan kita tercapai, punya teman, tapi in the end kita mau happy, kita mau bahagia. Bagaimana bisa dari suatu tutur kata ya menciptakan kebahagiaan di ujung. Nah, itu jembatannya tuh. Dari tutur kata di sini ujungnya bahagia. Dua slide tadi tuh itu cuma jalan ya. Kalau dibilang detail nggak juga, dibilang pengantar mungkin ya. Tapi itu bisa kita kontrol. Satu. Kedua, kita harus lakukan yang seharusnya kita lakukan. Yang seharusnya kita lakukan menurut apa? Menurut Buddha Dhamma dan menurut norma kebiasaan adat. Nggak cocok lah ya kalau kedukaan tuh kita melakukan ini. Contohnya tertawa, terbahak-bahak, misal di rumah duka atau di mana gitu, jadi rusuh gitu ya. Itu kan nggak mungkin kita lakukan. Tetapi kita bisa melakukan apa? Kita bisa melakukan yang sopan. Kita hibur keluarganya. Sesuai dengan tujuan dari kedukaan itu sendiri. Lanjut. Tentang impact. Ketika kita bisa memberikan impact, omongan kita bisa memberikan impact, maka kita akan senang ya, dalam artian itu berpuas diri. Dalam artian ketika kita senang, happy karena apa? Kita bisa ngasih impact positif di lembaga kita. That's why ketika kita udah menjabat tuh, ya gitu. Jadi ini saya ambil contoh saya sendiri. Ketika saya udah mulai ini karir saya sedikit demi sedikit naik tuh, saya udah mulai jarang share IG story atau apapun tuh kayak sebenarnya lucu nih, cuman saya menahan diri. Sebenarnya ini seru nih, lucu nih, teman-teman bercanda nih, ada acara lawak saya menahan diri. Karena apa? Ya, karena dengan posisi yang sekarang, my opinion matters. Jadi ya daripada saya share di IG, saya share aja di grup ini. Tapi kalau konteksnya ini menyebarkan kebaikan, udah saya share aja di IG.
atau konteksnya untuk menyelamati congratulation, saya share di IG. Jadi kadang tuh ya gitulah, intinya saring sebelum sharing. Nah, lanjut. Saya di sini ada quote ya. Quote ini saya dapat ketika mendengarkan ceramah Bante, saya lupa Bantenya. Yang pertama, di sini ada sutta. Suttanya dari Samyutta Nikaya 45, kelompok khotbah tentang sang jalan. Judulnya Setengah Kehidupan Suci. Di sini, di setting sosial ini ya, di setting ini, Bante Ananda bilang ke Sang Buddha seperti ini. Yang mulia, ini adalah setengah dari kehidupan suci, yaitu pertemanan yang baik, persahabatan yang baik, persaudaraan yang baik. Kedua, tapi di sini ini sampai sini, bukan kedua, sampai sini kurang lebih paham ya, bahwa Bante Ananda tuh bilang ke Sang Buddha, Bante Ananda ini seorang Sotapanna, beliau sudah mencapai tingkat kesucian pertama, dan beliau memberikan satu kalimat ini ke Sang Buddha, Bhante, ini adalah setengah dari kehidupan suci. Jadi kehidupan suci yang sepanjang ini, setengahnya itu terdiri dari pertemanan yang baik, persahabatan yang baik, dan persaudaraan yang baik. Tetapi di sini, Sang Buddha bilang, nggak kayak gini Ananda. Sang Buddha bilang seperti ini. Ananda, tidak demikian. Tidak demikian. 3 hal yang Bante Ananda bilang, pertemanan yang baik, persahabatan yang baik, persaudaraan yang baik itu adalah keseluruhan dari kehidupan suci. Apa ya maksudnya? Maksud Sang Buddha itu apa? Jadi kehidupan suci yang sepanjang dari awal seorang menjalani kehidupan suci sampai akhir itu terdiri dari 3 hal ini. Kenapanya Sang Buddha menjelaskan di kalimat berikut. Ketika seorang biku memiliki seorang teman yang baik, sahabat yang baik, saudara yang baik, maka diharapkan ia akan mengembangkan dan melatih jalan mulia berunsur 8. Jadi posisi dari Kalyanamitta itu ada di atas sebelum melatih jalan mulia berunsur 8. Ketika seorang biku memiliki teman yang baik, sahabat yang baik, saudara yang baik, maka dapat diharapkan dia bisa latihan dengan baik. Jadi posisinya Sang Buddha tuh udah cukup clear nih. Jadi orang tuh punya Kalyanamitta yang baik dulu deh sebelum kamu latihan. Dikhawatirkan, jadi di sutta lengkapnya dikhawatirkan nggak bisa ya, seorang biku tuh nggak bisa melatih diri ketika dia nggak punya Kalyanamitta. Ketika Sang Buddha masih ada, Sang Buddha declare, saya adalah sahabat baik kalian. Kalau kalian bingung, ada saya. Sebelum kalian melatih ini, Sang Buddha declare di sutta. Tetapi ketika sekarang nggak ada Sang Buddha, sahabat para biku ya Dhamma Winaya. Demikian juga kita. Ketika kita mungkin keseluruhan hidup kita tuh terdiri dari 3 ini. Kalau mau direlate ke jangankan kehidupan suci, pertemanan yang baik, persahabatan yang baik, persaudaraan yang baik. Pertemanan yang baik itu ya persahabatan, persaudaraan itu di atas kita ya, sebagai payung kita mau praktek. Kita praktek tuh ada di bawah, payungnya itu Kalyanamitta di atas. Ditopang dengan sutta ini, lalu saya ada quote lagi. 48 laws of power, law number 5. So much depends on reputation. Guard it with your life. Reputasi kita tuh mendahului kita. Orangnya di mana, reputasinya tuh udah sampai sini loh. Orangnya ada di ujung dunia mana, tapi reputasinya nyampe ke kamu. Karena itu saya lebih setuju ya, brand lebih penting dari sales. Kenapa gitu? Orang tuh udah ada image, wah si Denny nih. Wah, kalau kita punya brand, wah si Denny nih tukang tipu. Wah, nggak ada yang mau beli produk kita. Wah si Denny nih orangnya benar, mungkin ada yang mau beli. Wah si Denny nih nggak pernah tepat waktu. Wah si Denny nih tepat waktu. Wah si Denny kalau ngomong tukang kibul. Wah si Denny nih orangnya jujur. Nah itu brand itu mendahului kita. Jadi kita adalah orang, tapi yang nyebar ke semua ya, ke satu Indonesia adalah brand dan nama baik. Jadi seringkali kita nggak lihat harga kok. Teman kita yang jual, oh orangnya benar.
beda 1.000 2.000 beli sama dia, beda 10.000 100.000 udah beli sama dia aja karena itu brand. Bahkan ya ketika brand ini orang mau loh beli produk kita dengan harga premium. Kekuatan brand itu sedahsyat itu. Orang trust you. Oh, kalau ini kalau ada apa-apa ya tanya Pepin aja lah. Kalau ada apa-apa tanya Eli aja lah gitu. Itu brand loh. Oh, kalau ada apa-apa tanya Denny aja lah. Itu brand. Bagaimana kita ngebawa tuh nempel di kita sampai kita meninggal dunia, itu brand nempel di kita. Lanjut, saya ada video sedikit. Sorry, ini cara soundnya gimana ya? Apa otomatis? Share sound ya kok ya? Iya, caranya gimana ya? Di tombol-tombol pas share screen yang di bagian atas tuh kok kan ada 3 kok. Nah, terus dipencet itu ada tulisan share sound. Oke. Ada ya kok? Yuk, saya share ya. Nih, sebenarnya sih videonya bagus, dia ada 48, cuman saya share yang nomor 5. Sebenarnya ada 48. Law number 5. So much depends on reputation, guarded with your life. During the Second World War, Erwin Rommel was known for his superior skill in cunning and deceptive strategy. All of the opposition were demoralized and doubting their chances of success facing him. Your reputation precedes you. Build and protect it carefully. Sekali lagi ya. Ini Erwin Rommel. Law number 5. So much depends on reputation, guarded with your life. During the Second World War, Erwin Rommel was known for... Sorry. Gimana ya? Sorry. Nih, ada namanya Erwin Rommel ya. Jadi waktu Perang Dunia Kedua ada jenderal Jerman tuh namanya Erwin Rommel. Jadi tahun 19 Perang Dunia Kedua kan yang di Eropa tuh 1939 sampai dengan 1945. Beliau ini jenderal Jerman yang dijuluki Desert Fox, serigala gurun. Jadi semua tentara yang waktu itu berperang sama Jerman, ya, contoh tentara Inggris, tentara US, tentara Perancis, semua takut dengan dia, sekalipun belum pernah berperang lawan dia. Jadi setiap mendengar nama Erwin Rommel, semua orang tuh takut. Wah, lawan kita Rommel. Wah, lawan kita Rommel. Jadi semua orang tuh udah ciut ketika mendengarkan nama Erwin Rommel. Sayang banget ya, endingnya tuh beliau mati, meninggal tuh diracun. Lupa deh, bunuh diri apa diracun, apa itulah kurang lebih. Tapi waktu Perang Dunia Kedua, ketika berperang melawan Erwin Rommel, semuanya sudah ciut, jadi beliau ini menang perang terus. Si Erwin Rommel sampai akhirnya sumber dayanya kalah, baru beliau tuh balik ke Jerman. Oke. Sorry, ini ada error. Aduh, sorry. Crash PowerPoint-nya. Oke. Next, thank you semua. Ya, materinya sangat singkat ya, karena dari saya lebih concern kita fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. 1, kedua, strateginya itu lakukan yang harus kita lakukan dan jangan lakukan apa yang tidak kita lakukan. Kalau di summarize seperti itu. Mungkin ya karena saya bukan dari komunikasi, saya agak susah ya kalau keluar dari cabang ilmu saya. Mungkin saya bisa dikit-dikit. Tapi ketika berpegang dengan 2 hal itu, saya bisa jamin karir kita aman lah. Karena apa? Kita nggak cross. Kita satu nggak ngejahatin orang. Kedua, kita nggak menyeberang tuh dari kewenangan kita. Saya bisa jamin ya, karena saya ngalamin sendiri. Rasa-rasanya susah, rasa-rasanya udah kerja sedemikian rajin kok jabatan nggak naik-naik. Ya itulah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Wah, thank you banget Ko Denny atas sharingnya. Thank you juga. Ini kok udah disempetin sharing bareng teman-teman di area kok ya.
Semoga materi yang tadi disampaikan bermanfaat buat kita semua. Sadu. Sadu. Oke, teman-teman semua, sekarang seperti biasa kita akan masuki sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang kira-kira ada cerita atau mungkin pengen nanya atau mungkin pengen curhat, langsung aja dipersilakan open mic ataupun disampaikan via chat, nanti kita dari panitia akan bantu baca. Itu ya. Untuk sesi diskusi ini ya kurang lebih kita kasih waktu 15 menit, nanti bisa menyesuaikan. Monggo teman-teman yang mau nanya ataupun sampaikan. Wah, nanya jangan susah-susah ya. Waduh. Jadi request dari kode nih. Oke. Jangan susah-susah, belum sampai ilmunya takutnya. Nggak bisa jawab ntar. Iya, dari Aliani, Bu Yanita, ada Reli bilang mantap, thank you banget kok, keren banget dan bermanfaat katanya. Wah, gitu. Oke, teman-teman mungkin ya udah. Kalau memang belum ada yang nanya, aku mau nanya nih. Kita buka dulu ya. Nanti teman-teman yang mau nanya silakan. Kan tadi kita ada bahas ini kok. Kita nih harus bisa menyesuaikan lah gitu ibaratnya kalau kita mau ngomong sama orang. Walaupun benar, cuman belum tentu bisa diterima gitu aja. Ya kok ya. Betul. Gimana kalau ini sebenarnya pengalaman sendiri juga, dulu sempat ada pikiran gini kok, kalau kita misalnya muji nih kok, muji sebelum kita ngomong, kita lihat nih, oh orangnya suka dipuji, kita puji dulu. Itu bukannya kita kayak faking ourselves ya kok ya, bahasa kasarnya gitu. Maksudnya kayak tujuan gue kan gak mau buat muji dia, kenapa gue harus muji dia, ibaratnya gitu. Terus juga kita kan, kalaupun seandainya kita muji, kita kan gak benar-benar tahu kalau dia tuh apakah memang benar senang dipuji atau mungkin interestnya benar ke sana, itu kan nggak bisa benar-benar ditebak dengan tepat gitu kok. Betul. Ada pikiran begitu. Kalau menurut Koko gimana? Satu, tujuan kita bukan muji dia, tujuan kita itu kita menyampaikan ide kita. Maksud dan tujuan kita supaya bisa diterima. Contoh ya, ada orang suka pamer tas 50 juta, 100 juta. Wah, Cici, tasnya bagus ya. Ci, mau dana ini nggak sekalian? Tujuan kita kan mau dana, mau supaya dia dana, bukan buat tas dia loh, tapi kita masuknya dari situ. Terlebih misalnya, wah kalau kita nggak mention nih kayaknya orangnya tuh mungkin agak-agak gitu. Tapi ya seringkali tuh kita berhadapan dengan situasi, wah ini kayak ada yang beda nih gitu, kayak memang kita harus sadar ya, tujuan kita tuh bukan muji dia, tapi kita mau supaya maksud dan tujuan dia tersampaikan dan dia nggak tersinggung. Jadi ya mungkin kalau lagi ngebawa tas, ini dalam situasi yang lain. Jadi kalau orang dulu tuh kayak bilang tuh basa-basi dikit lah, Ci, ini ada makanan boleh dimakan. Ini makanannya ya gitu. Baru ngomong, Ci, ini kita dari ini gitu. Sebenarnya ini lebih ke strategi ya, bukan muji kosong, bukan. Kita nggak mesti, jadi strateginya itu ya, Pin, kita nggak mesti muji, tapi kita bisa menyesuaikan. Karena ya gitu, situasinya beda-beda, manusia tuh beda-beda. Kita juga nggak tahu mood dia. Kita juga nggak tahu apakah dia sedang curiga atau dia sedang, wah OR nih lembaga baru, nih saya baru menapakkan kaki ya, wah ini orangnya kayak gimana sih? Bisa jadi dia dalam keadaan waspada. Ya kita perlulah untuk ramah-ramah ke orang-orang ya, supaya dia bukan waspada gimana ya, biar dia nggak curiga atau gimana gitu. Karena apalagi kita pengurus misalnya kita nih udah biasa lah ngurusin wihara, ngurusin segala macem, kan seringkali tuh Om Tante permisi, Om Tante boleh agak mundur sedikit. Kan tujuan kita kan berusaha menata biar rapi. Kadang tuh ya nggak mesti muji juga, bisa langsung to the point. Karena nggak ada karena situasinya membuat nggak ada yang perlu dipuji juga gitu kan, harus realistis. Ada yang sengaja ujuk-ujuk emang mau pamer gitu kan, ya udah deh gitu. Kalau dia ujuk-ujuk mau pamer ya udah kita ikutin mainan dia, tapi di end game-nya tuh punya kita. Oke. Iya paham. Lebih kayak kok ya, nggak selalu harus muji gitu ya kok ya. Kan kalaupun sekalinya harus muji ya fokus ke tujuan mungkin gitu ya kok. Oke, menarik. Thank you kok. Sebaliknya juga Pin, ketika dia murung, ya kita nggak muji juga kan. Iyalah. Ya, pasti kita tanya kenapa, karena kita lagi butuh donatur gitu ya, buat acara Waisak gitu. Oh
Ci, kok kenapa kok murung gitu-gitu. Kalau kita langsung minta donasi atau apapun itu, dia aduh nggak pusing. Tapi kalau kita tanya dulu, ya mungkin bisa dapat donasi, bisa jadi dianya curhat gitu. Ya udah, dan itu nggak masalah gitu. Apalagi kita punya waktu. Setuju. Oke, thank you kok. Ya, teman-teman yang lain silakan kalau mau nanya. Kita mah santai-santai aja mungkin. Di Jonathan kayaknya mau nanya nih. Silakan Jo. Saya mau nanya. Jadi ini kan teori-teori komunikasi gini kan ini kan banyak ya. Betul. Sebelumnya saya pernah baca juga buku, saya lupa bukunya apa, The Art. Gue lupa sih, cuman ada bukunya. Dia ngejelasin kurang lebih sama yang dengan kode ini jelasin. Cuman kan kita kalau lagi mempraktekkannya, kadang manusia ini kan dipengaruhi emosi ya. Jadi betul. Kadang-kadang kita teorinya itu jauh lebih gampang dari praktek gitu. Apalagi zaman sekarang kan mood orang seperti yang tadi kau bilang tuh bisa nggak terkendali, dan mood kita sendiri juga kadang-kadang kita nggak bisa ngatur ya. Kadang kita pas apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu bisa agak bias lah kesannya. Menurut kau gimana ini? Emosi adalah salah satu faktor penting ketika kita mau bertindak. Karena itu, kalau emosi ya, kamu angkat tangan 5. Lihat nih kelingking, itu jadi Badai Sobat tuh pernah ngomong nih, kalau lagi emosi, angkat tangan, bilang ini jari. Maksudnya apa? Kalau kamu emosi, kamu tarik napas, turun napas, supaya apa? Supaya kamu nggak jadi emosi. Karena apa? Bisa jadi pintu rejeki, pertemanan ketutup ketika kita langsung meledak, ya, langsung meledak gitu aja. Jadi saya pernah baca buku How to Win Friends and Influence People. Saya lupa detailnya. Jadi kenapa tuh kita perlu dapat teman dan influence people, karena ya kedepannya akan ini apa? Akan lebih baik lah kalau kita punya teman. Yang tadi Jonathan nanya ya. Wah, seringkali emosi ini adanya di depan kok. Logika nalar di belakang. Jadi ketika mau ngomong udah emosi duluan. Karena itu, ya gitu. Kalau kita ngomong fair-fairan, emosi itu adanya di mana? Apakah emosi itu adanya di luar kita atau dalam diri kita? Kita tahan diri dulu. Sama juga kayak melihat apa? Kita kepengen belanja, misalnya mau belanja apa? Mau belanja laptop, mau belanja VGA, mau belanja RAM, atau mau belanja baju-baju, atau mau belanja makanan yang enak. Apa ya makanan yang enak? Sorcelli, mau belanja Solaria, oh mau ngemil, mau apa? Mau beli baju baru. Kita lihat ya, emosi kita bilang kita harus beli. Kapan lagi? Kita harus beli. Tapi kita tunda dulu, stop dulu. Tunggu 5 menit, coba cek lagi. Masih perlu nggak? Coba terus, kalau masih 5 menit nggak cukup, coba tadi sejam 2 jam lagi, tanya lagi, masih mau beli nggak? Kalau masih mau beli, berarti itu benar-benar penting. Karena ya gitu, misalnya mau beli baju baru, kalau ditanya, emang baju habis beli baju baru? Ya kan nggak juga kan, ya. Cuman apa? Bercanda-bercandaan doang. Karena jadi, ya gitu. Pause dulu gitu ya. Pause dulu. Kalau bingung, nabrak tembok, bawa nyetir motor atau nyetir mobil, nabrak apa ketemu temboknya diapain? Ditabrak kah? Enggak, kita putar balik. Diam gitu. Diam tuh bukan pasrah, tapi diam tuh mikir, maksudnya diam. Iya. Kita mikir, kalau wah kita ngomong sama orang nggak ngerti dibilangin. Kan kayak nabrak tembok tuh, ketemu tembok. Apakah kita tabrak? Enggak juga. Kita diam dulu, pikir gimana ya ngasih tahu orang begini. Abis di ngomongin nggak ngerti pakai bahasa manusia, nggak tahu pakai bahasa apa lagi. Jadi harus mindful ya. Betul, karena itu bisa kita kontrol. Terus saya ada pertanyaan kedua. Kalau misalnya ada nggak orang yang dalam bisnis atau dalam karir networking mereka bagus, hanya saja dalam kehidupan sosial pribadi mereka kurang bagus, contoh. Kira-kira ada nggak sih orang kayak gitu? Jadi komunikasi secara karir, secara networking mereka jago gitu, tapi
in terms of um, personal, sosial pribadi dengan teman-temannya itu kurang bagus. Kira-kira kenapa bisa terjadi kayak gitu dan ada nggak sih orang kayak gitu? Sosialisasi dengan teman kurang bagus dalam artian Tapi dia dalam karir, dalam networking dia bagus gitu. Saya ada ketemu orang beberapa, dia punya prinsip kayak gini. Saya di sini mau kerja. Terus dia bilang, saya nggak punya teman nggak apa-apa. Saya di sini mau kerja, mau makan, saya nggak nambah teman nggak apa-apa. Dia declare apa tekad dia seperti itu. Jadi dia nggak niat juga punya teman di kantor. Ya mungkin bisa juga di rumah tuh kurang ini juga ya. Tapi ada, saya juga itu dalam konteks kantor ya. Di luar kantor ya, oh ada orang di kerjaannya bagus banget, tapi di sosialisasinya kurang bagus. Ini kita harus lihat sih, kenapa begitu? Bisa jadi dia sudah terlalu capek di kantor. Kedua, apa yang di kantor ke bawah-bawah sampai rumah. Yang ketiga, emang sifat dia begitu dan lain-lain. Jadi kita emang harus agak detail sih, karena ketika dia bilang bersosialisasi kurang bagus, ya ini harus dicari tahu nih konteksnya kenapa dia kurang bagus. Apakah emang sifatnya jelek kalau berteman, ataukah dia nggak ada waktu untuk bersosialisasi? Mungkin saya kasih lebih detail ya. Mungkin orang itu lebih ke milih orang lah, kan ada satu jenis orang lebih selektif kan. Mungkin temannya itu tidak memberi value ke dia dibandingkan kalau dia bergaul dengan orang misalnya dalam karir kan itu memang dia memang mau dia harus lebih open minded ke orang apapun lu harus nerima gitu karena demi uang. Tapi kalau dengan sosial yang kayak pribadi mungkin orang ini tidak memberi value apapun ke dia. Maksudnya contohnya kayak gitu. Oke, clear. Jadi gini, saya ketika kalimat pilih-pilih teman itu ya bisa jadi dua hal. Satu, kamu nggak cocok, berprinsipnya nggak mirip ya. Kita nggak cocok dengan dia. Kita beda value lah. Kita nggak demen balapan gitu ya, nggak demen trek-trekan, dia demen trek-trekan. That's why kita harus pilih-pilih. Kedua, kita pilih-pilih karena dia beda kasta sama kita. Kasta dia di atas, kasta kita di bawah. Atau sebaliknya, kasta kita di atas, kasta kita di bawah. Gua nggak level berteman sama dia. Dia orang susah segala macam. Nah, kita harus lihat tuh. Tapi ya gitu, saya lebih setuju kita kenal siapa aja boleh. Kenal boleh, tapi berteman tuh pilih-pilih. Kalau kita nggak berteman karena edit value-nya itu, misal, kita nggak mau berteman sama dia, bertemannya pilih-pilih karena dia tukang tipu, wajar. Kita nggak mau ikut kebakar dengan orang-orang seperti ini. Tapi kalau kita nggak mau berteman karena ada kesombongan, ada ego di situ, hati-hati. Karena ya gitu, kalau milih-milih teman tuh pasti ada motivasi pribadi, atau misalnya, geng anak bola nih, berteman sama anak bola, di luar anak bola nggak asik. Ya gitu kan, ada value-value yang tanda kutip, ya nggak ngerti juga gitu. Kayak, kenapa dia bisa berpandangan seperti itu, padahal ya mau anak bola kayak anak basket. Kan ya itu, yang penting kita nggak ada value-value yang buruk yang dimasuk ke situ. Kalau tentang edit value, ya kalau kita berorientasi sama keuntungan gitu ya, kalau saya berteman harus bisa ngasilin untung, sedih banget. Karena ya kita hanya melihat satu sisi. Ada sisi namanya emosional, ada sisi spiritual, ada sisi kesehatan. Ketika kita fokus ke satu value, amit-amit kita lupa ke value yang lain, nanti ke depannya susah. Jadi ya, saya setuju. Kalau kenal tuh sama siapa aja, berteman tuh milih-milih, saya setuju. Tapi ke bawahnya tuh kita harus lihat lagi. Karena kita memeluk Buddhism, itu landasannya kan cinta kasih dan kebijaksanaan. Demikian juga bergaul. Nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai kesopanan kah, nilai toto kromo, nilai-nilai apalah itu segala macam, tata table manner atau apapun itu ya, kita pasti akan ikut ke nilai-nilai yang ada di situ. Tapi kalau tentang milih-milih teman sendiri, ya harus dilihat motivasinya. Ya kita kalau adanya di kita, ya kita harus lihat kenapa kita milih-milih. Karena kita nggak tahan
misalnya nih, wah gue nggak mau berteman, saya nggak mau berteman dengan orang yang suka ngerokok. Karena apa? Paru-paru saya nggak kuat. Udah gitu, bukannya mau milih teman gimana ya? Kalau kita bergaul juga nggak lama paru-paru ini sesek gitu kan. Bukannya nggak mau berteman gitu. Ya banyaklah situasi yang mengharuskan kita tuh lihai-lihai lah, pinter-pinter. Oke, makasih kok. Oke, thank you Jo pertanyaannya. Kok Denny, aku bantuin Karyani baca nih, dia ada ketik di chat ya. Siang Ko, saya ingin bertanya, di dalam dunia kerja kan pasti ada seorang ular yang umumnya mereka senang dijilat. Apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang dekat dengan berpengaruh, pasti banyak yang menjilat ibaratnya. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai seorang Buddhis dalam merespon kondisi tersebut? Karena dalam pemahaman saya, menjilat atau berkata yang tidak sesuai dengan hati nurani itu adalah berbohong. Thank you kok, gitu kok. Gimana? Jadi di ujung dibilang, menjilat sama dengan berbohong. Kita lihat dulu nih. Jadi kalau konteksnya kayak tadi tuh ya, kita kan mau muji dia. Kita bilang tasnya bagus padahal nggak bagus, itu satu. Kedua, kita nggak bilang bagus. Ya, kita ada strategi lagi nih. Kita nggak bilang tasnya bagus, tapi kita coba nanya, wih tasnya beli di mana? Nggak bagus nggak jelek. Tasnya beli di mana tuh? Nah, itu nggak muji tuh. Cuman lo kan cuma nanya, nggak menjilat juga. Jadi sebenarnya strategi banyak. Nah, relate dengan pertanyaan yang barusan, ini saya sambil buka chat. Di dalam dunia kerja pasti ada ular, dan umumnya mereka senang dijilat. Apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang dekat dengan berpengaruh, pasti banyak yang menjilat. Bagaimana cara kita merespon? Jadi dari misalnya ya contoh, kita kasih contoh sosial settingnya ya, konstruksi sosialnya tuh lingkungannya tuh lingkungan kantor, di mana misalnya nih ada satu bos, ada 5 karyawan, yang satu suka ngejilat. Pengalaman saya ya, kalau kita mau menang, ya kita nggak mau diganggu gugat, kita harus tunjukkan dari action, maksudnya dari performa kita. Karena ya gitu, kalau waktu kita habis untuk menjilat, takutnya amit-amit performa kita turun. Seringkali ya gitu, kadang ularnya ya mengadu domba atau segala macam ya, nggak cuma di kantor, di luar segala macam, omongan dari A jadi B, terus tahu-tahu jadi C gitu ya. Makanya orang tuh suka bilang, kayak nitip duit berkurang, nitip duit ke siapa berkurang, ke si A berkurang, tapi nitip omongan tuh nambah. Ya gitulah. Ya pasti ada bumbu-bumbu gitu kayak, oh oke, gitu. Kayak ada di masyarakat tuh suka ada perumpamaan kayak gitu. Ular senang dijilat, sebagai Buddhis merespon. Respon kita, ya kita tetap netral, menurut saya. Kalau di setting kantor, kalau kita nggak bisa, ini ada beda soalnya. Karena kita bisa kerja dengan baik ya, seringkali ya gitu, kadang kalau kita nggak hoki, kita nggak dinotis sama bos kita. That's why ketika sudah bekerja dengan baik, menurut saya pribadi nih ya, ini pengalaman pribadi, menurut saya tuh sedikit perlu show off. Ini kita kayak gini, hasilnya kayak gini ya. Kalau kita sudah bekerja dengan baik. Tapi kalau kita tidak bekerja dengan baik, menjilat, menurut saya salah. Tapi kalau kita sudah bekerja dengan baik, kesulitan kita kadang tuh kita kenapa kita susah naik karir? Karena kita nggak bisa show off-nya nih. Sekalipun yang kita kerjain bener. Nah, ya kalau buat show off sedikit-sedikit, ya apalagi in a good way ya, bolehlah. Kalau bagaimana cara kita menyikapinya, ya kita harus punya prinsip di kantor. Apa yang kita kerjain bener, dan kita punya integritas. Kita nggak nipu, kita nggak bohong, kita kerja dengan benar, dengan baik. Masalah kita menyampaikan achievement kita, mungkin itu harus distrategikan. Tapi kalau ketemu ular seperti itu, yang suka berbalik gitu, kalau kita melihat
dilemanya, wah kalau kita tanggepin ya, yang ada ribut, seringan tuh. Kalau kita, wah nih dia ngomong begini. Karena performa tuh ngomong, selalu. Katanya ya, action speaks louder than words. Tapi kalau kita nggak hoki, action kita nggak kelihatan. Makanya tuh kadang tuh kalau perjalanan menuju manajer, kadang kita perlu show off sedikit nih, gimana sih kerjaan kita sama strategi kita gimana. Kita perlu show off dikit lah. Kadang bener itu nggak cukup. Udah bener. Cuman, ketika konteksnya digeser, kita bisa jadi salah. Makanya penting tuh kita dalam hidup tuh kadang nggak bisa hitam putih. Kalau nggak sama kita, kalau dia nggak sama kita, pasti musuh kita. Ya nggak boleh juga, nggak boleh hitam putih gitu. Ya kalau dia ular ya kita bukan ular. Ya apa? Itu udah pasti. Cuman untuk apalagi kalau kita dicolek, ya kita perlu lah show off nih strategi kita kayak gini loh gitu. Jadi kalau company ini mau di jalan yang benar, ikut strategi saya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Karena ya kalau saya pribadi ya, di 2 kantor, saya udah kerja di 2 kantor, emang sih mungkin hokinya saya tuh saya jarang berhadapan dengan drama kantor yang terlalu gimana gitu, karena saya fokus kerja. Tapi saya nggak bilang juga, oh kalau nggak berteman nggak apa-apa. Saya lebih punya prinsip gini, saya kerja dengan baik, saya cari makan, itu satu. Kedua, bisa nambah teman, bagus. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau di link sama ular-ular gini, ya kebetulan untung saya ketutupan sama performa saya. Yang jadi masalah buat saya tuh sebelum saya jadi manajer, saya kesulitan untuk jual diri. Dalam artian jual achievement saya. Karena itulah kerjanya lama, baru jadi manajer aja lumayan lama. 8 tahun baru jadi manajer. Ya karena ada kesulitan itulah. Kok boleh nanya Yes. sedikit, mungkin agak personal. Kalau misalnya tadi kan kau bilang 8 tahun kan jadi manajer, itu termasuk lama ya? Maksudnya kalau cepatnya itu biasa berapa? Ya mungkin ada yang 4 tahun, ada. Di kantor saya, ada yang seumuran saya, umur 30 udah jadi direktur. Orangnya pinter banget. Saya nggak bohong. Tapi kalau saya biasanya, saya orang biasa lah, nggak pintar gitu. Berarti Ya. harus main strategi juga kan? Betul. Ini contoh ya. Kalau kita kita orang biasa-biasa aja, misalnya orang tua kita misalnya punya Indomie gitu, Indofood gitu ya. Kalau kita nggak punya kayak gitu, ya, kita harus punya skill. Kalau kita udah nggak punya skill, ya minimal punya networking lah. Kalau nggak punya apa lagi, bingung juga. Kalau kita udah orang biasa, nggak punya skill, nggak punya networking, asli bingung, asli. Jadi itu cara gimana kita nutupin kelemahannya gitu ya? Gini, kelemahan kita diperbaiki, satu. Kekuatan kita ditonjolin. Jadi pastikan aja orang-orang tuh melihat tuh sudut pandang yang kita tawarin tuh orang-orang, oh keren ya. Jadi contoh kayak gini. Kalau kita bilang si A jelek sama si B, si A jelek, si B bagus, yang si A ini bisa marah. Tapi kalau kita lihat misalnya kita ambil positifnya nih kayak gini, nih jadi kita highlight dulu yang positif, tapi ada note yang di bawah tuh, ya harus perbaiki ini. Kita kita fokusnya ke sisi baiknya gitu. Jadi kita kayak agak bisa nutupin sedikit, tapi kita nggak bohong. Karena emang si A tuh ada kejelekan ABC gitu. Si A ada bagusnya, ada ABC juga. Tapi gimana cara... Ya? Betul. Sebenarnya ya gitu. Ada ilmu yang kita dapat kalau kita belajar di buku. Ya, ada ilmu kita dapat di jalanan. Seringkali 2 hal ini dibenturin, Jonathan. Wah, kalau book smart udah pasti nggak street smart gitu-gitu. Ya, itu ada stereotype gitulah yang dibentur-benturin lah. Kalau orang pinter jalanan, dia nggak pinter buku. Ya, menurut saya sih kalau bisa balance dua-duanya. Jadi buku itu buat teorinya, terus gimana kita praktek. Karena ya kita juga nggak bisa terlalu hitam putih mandang dunia. Oke. Makasih kok. Harus ada seninya lah, seni gimana sih masuk ke ini dia. Mungkin nggak bisa diterima sih, at least dia dengerin kita. Iya. Oke.